Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai hari kita dengan menyembahan dan mendengarkan firman-Nya. Bapa, pegang tanganku, aku saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, kita dalam hari-hari 10 hari doa dan puasa ya. Jadi pada pagi hari ini kita juga akan sama-sama merenungkan, belajar bersama-sama tentang Roh Kudus. Nah kita baca terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini ayat yang sudah sering kali kita dengar ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita sehingga kita bisa menjadi saksi. Nah, kata kuasa di dalam bahasa Yunani dipakai kata dunamis, yang artinya adalah kekuatan, kemampuan, kuasa. Nah, tapi kuasa di sini bukan kuasa yang biasa-biasa ya, tapi berbicara mengenai kuasa yang perbuatan ajaib dari Allah ya. Jadi kuasa yang supranatural. Nah, di dalam bahasa Yunani ini menjadi akar kata ya, menjadi akar kata, dan dari kata dunamis ini muncul 3 kata berikutnya ya. Di antaranya adalah dinamit, dinamo, dan dinamis. Nah, ini kata-kata yang sering kita dengar ya. Nah, kita akan belajar dari 3 kata turunan dari kata dunamis ini ya. Kita akan melihat bagaimana kita bisa menjadi saksi. Kuasa yang seperti apa yang membuat kita bisa menjadi saksi ya. Yang pertama, dinamit. Nah, kita tahu sama-sama dinamit itu adalah alat peledak ya untuk menghancurkan sesuatu. Nah, yang dimaksud dengan kuasa yang seperti dinamit ini adalah kita itu menjadi seseorang yang punya potensi untuk membawa perubahan, membawa ledakan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi keuangan ya, dalam pelayanan, tapi yang terutama ya, dalam diri kita ini sendiri ada suatu perubahan dari diri kita sendiri ya, yang berbicara mengenai karakter yang diubahkan ya. Nah, inilah yang membuat kita ini bisa menjadi saksi. Ya, Roh Kudus itu kita tahu sama-sama ya, Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran. Memimpin kita pada kebenaran. Dan ada ayat lagi yang lain berkata, kebenaran itulah yang akan membebaskan kita. Kita mungkin mengalami ada belenggu-belenggu dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus itulah yang akan meledakkan ya, mengubah, membebaskan kita. Sehingga apa? Dari hidup kita yang bebas ini, kita bisa menjadi saksi. Bahkan kita juga punya kuasa untuk juga menolong orang lain, membebaskan orang lain dari belenggu-belenggu kehidupan mereka. Ya, itulah dinamit itu. Lalu yang berikutnya kata dinamo. Dinamo ini mungkin kita tahunya itu alat untuk menghasilkan energi listrik ya pada mesin-mesin ya. Tapi kata dinamo ini juga bisa mengacu pada pribadi seseorang, yaitu seseorang yang sangat-sangat bersemangat. Orang ini tidak kenal lelah, selalu bersemangat. Nah, ini juga gambaran dari kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka kita ini akan selalu bersemangat untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, untuk melakukan kehendak Tuhan, apapun yang kita hadapi saat ini. Kita mungkin ada masalah, ada pergumulan, tapi kita tidak kenal lelah. Kita tetap semangat untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengerjakan kehendak Allah, untuk memberitakan Injil. Itu juga yang dialami oleh para rasul, bukan ya? Ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka kadangkala mengalami kekurangan, ya. Mereka mengalami sakit, aniaya, penjara dan sebagainya. Tapi mereka tetap semangat.
Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang akan menjadi penghibur dan penolong kita, sehingga kita tetap kuat menanggung segala perkara. Nah, ketika kita menjadi pribadi yang penuh semangat, yang kuat, maka kita akan bisa menjadi saksi. Menjadi saksi dimanapun, kapanpun. Tidak peduli apa yang sedang kita alami. Ya, nah, lalu kata yang ketiga adalah dinamis. Dinamis. Ini dinamis itu artinya terus bergerak, ya, terus bergerak. Terus bergerak kemana? Yaitu terus bergerak menuju kesempurnaan. Bukankah akhir yang kita capai itu adalah kesempurnaan, ya? Kesempurnaan. Nah, kita hanya bisa sempurna kalau kita ini bertobat setiap hari, Bapak Ibu. Kita saat ini mungkin tidak ada yang sempurna, ya, tapi kita kan mau sempurna. Cara untuk sempurna itu bagaimana? Setiap kali Tuhan tegur, kita mau bertobat, kita mau berubah. Ya, nah, Roh Kudus itu yang menolong kita, sebab Roh Kudus dikatakan adalah roh yang menginsafkan kita. Bertobat itu susah, tapi kita akan bisa insaf, kita bisa bertobat kalau apa? Kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin hidup kita. Dan ketika kita dengan rendah hati, ya, kita dengan lemah lembut. Dinamis itu artinya juga mudah berubah. Maksudnya apa? Kita juga mudah untuk ditegur, untuk diubah oleh Roh Kudus. Dan ketika kita mau menyerahkan diri kita untuk diubahkan, untuk bertobat setiap hari menuju kesempurnaan, kita pasti jadi saksi. Saya yakin dan percaya semua kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Bagaimana caranya? Yaitu kita bersandar pada Roh Kudus. Kita minta dengan penuh kerinduan supaya kita itu dipenuhkan dengan Roh Kudus dan kemudian kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama dan menjadi doa kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, Tuhan. Tuhan, penuhkanlah kami dengan Roh Kudus, hati-hati yang rindu. Tuhan tolong, Tuhan penuhkan, Tuhan baptis, Tuhan pimpin sehingga hidup kami ini boleh seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.